Nah, sebelum kita belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka kita harus tahu dulu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara tentang agama Islam, itu nggak bisa lepas dari yang namanya beberapa teori. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman oleh para ulama atau penyebar ajaran Islam. Mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya, terdapat beberapa teori yang mendukungnya. Untuk lebih jelasnya, ada ilustrasi atau 3 pandangan yang mengemukakan tentang adanya teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia itu menurut Ahmad Mansur, seorang sejarawan, yaitu Ahmad Mansur Suryanegara, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu tentang teori-teori tersebut. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat, yaitu daerah Kombay yang ada di India. Dasar dari teori ini itu adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, dan Eropa. Hal ini juga diperkuat juga teori ini, yaitu dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu bernama Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi yang mempunyai corak Gujarat. Pendukung teori Gujarat antara lain seperti tokoh bernama Snogor Gronje, kemudian W.F. Stotham, kemudian juga ada Bernard H.M. Flick. Para ahli itu yang mendukung teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Marco Polo menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Nah, terus sekarang kita menuju dari teori Gujarat. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah itu berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau tepatnya juga ada yang dari Mesir. Nah, dasar teori ini yaitu pada abad ke-7 tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab yang dikenal sebagai Pekojan. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Nah, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada abad itu adalah Mesir dan Mekah. Nah, sedangkan Gujarat India adalah menganut mazhab Hanafi. Nah, sehingga kalau melihat dari gelar Raja-Raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir, maka pendukung teori Mekah ini adalah cocok. Karena apa? Dia menggunakan mazhab Syafi'i, yaitu yang ada di Mesir. Nah, pendukung teori Mekah adalah seperti Hamka, kemudian Van Leur, kemudian juga T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya agama Islam di Indonesia terjadi jauh sebelum abad ke-13, yaitu tepatnya pada abad ke-7, yang berperan besar terhadap proses penyebaran dari masuknya agama Islam ke Indonesia adalah bangsa Arab itu sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang teori Gujarat dan teori Mekah, maka teori yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, teori Persia berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran.
Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dijunjung dan yang sangat dihormati oleh orang Syiah Islam yang ada di Iran. Nah, di Sumatera Barat peringatan tersebut ternyata juga ada yang dikenal dengan upacara tabui atau tabut, ya. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Nah, kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj, juga merupakan pendukung dari adanya dasar teori Persia. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat juga merupakan dasar dari adanya teori Persia ini. Nah, buktinya apa dari teori Persia? Yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 yang ada di Gresik. Terus juga ada perkampungan Islam yang ada di Leran Giri Gresik, ya. Leran adalah nama salah satu pendukung teori ini. Salah satu bukti, ya, salah satu bukti daerah Leran itu adalah adanya dari makam Maulana Malik Ibrahim. Pendukung dari teori teori Persia ini yaitu seperti ada yang namanya Umar Amir Husain, kemudian juga ada Husain Jayadiningrat, ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu tadi teori apa? Iya, teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Ya, jadi kalau misalnya kita bisa menyimpulkan adanya ketiga teori tersebut, pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahan. Maka dari itu, berdasarkan teori tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Nah, sebagai pemegang peranan terpenting dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan dari Gujarat atau India. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan cara damai melalui beberapa jalur, ya, yaitu seperti perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, pedagang-pedagang ini berinteraksi atau bergaul dengan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan tersebut dipergunakan selain bergaul, mereka akhirnya menyebarkan agama Islam, sehingga menyebarlah agama Islam di Indonesia. Di antara pedagang-pedagang tersebut ada yang menetap, ada yang mendirikan perkampungan seperti pedagang Gujarat yang mendirikan perkampungan bernama Pekojan. Terus kemudian juga ada perkampungan pedagang menyebabkan interaksi semakin sering, bahkan ada yang sampai menikah, ya, dinamakan dengan asimilasi, ya, antara orang Islam dari luar dengan orang lokal atau dari Indonesia, sehingga terjadilah proses asimilasi dan menyebar atau difusi agama Islam ke seluruh Indonesia, ya, dengan cepat melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalek yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat dari pondok pesantren, biasanya para pemuda itu menjadi juru dakwah sebagai mubalek, ya, untuk menyebarkan Islam di daerah-daerahnya masing-masing. Selain itu, melalui jalur perdagangan, melalui jalur pendidikan, ternyata Islam juga melalui saluran yang lainnya, yaitu seperti kebudayaan dan kesenian. Contohnya adalah melalui jalur pertunjukan gamelan, juga ada dengan pertunjukan wayang, sehingga menyebarkan agama Islam lebih mudah diterima oleh bangsa Indonesia melalui sebuah kebudayaan dan kesenian pada saat itu. Proses penyebaran Islam di Indonesia atau proses Islamisasi nggak terlepas dari peranan para pedagang, mubalek atau ulama, raja, bangsawan, atau para adipati. Di Pulau Jawa, peranan mubalek dan ulama yang tergabung dalam kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo itu bisa menyebarkan agama Islam secara damai, juga
dapat diterima oleh orang Jawa dan sekitarnya atau seluruh Nusantara. Siapa saja Wali Songo yang berperan, yang mempunyai jasa besar terhadap penyebaran Islam di Pulau Jawa dan di seluruh Nusantara? Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim, dikenal dengan nama Syekh Maghribi, menyebarkan Islam di daerah Jawa Timur. Terus kemudian juga ada yang namanya Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat, menyebarkan Islam di daerah Ampel, Denta, yaitu di Surabaya. Terus juga ada yang namanya Sunan Bonang, itu adalah putra dari Sunan Ampel, memiliki nama asli Maulana Ma'dum Ibrahim. Dia menyebarkan Islam di daerah Bonang atau daerah Tuban. Terus juga ada yang keempat, yaitu Sunan Derajat, itu juga putra dari Sunan Ampel, nama aslinya adalah Syarifuddin. Dia menyebarkan Islam di daerah Gresik atau Sedayu. Terus juga ada namanya Sunan Giri, nama aslinya adalah Raden Paku. Dia menyebarkan Islam di daerah Bukit Giri atau daerah Gresik. Ya. Juga ada yang keenam, yaitu Sunan Kudus, nama aslinya adalah Syekh Jafar Sodik. Dia menyebarkan ajaran Islam di daerah Kudus. Juga ada yang ketujuh, yaitu Sunan Kalijogo, nama aslinya adalah Raden Mas Syahid atau Raden Setyo. Dia menyebarkan ajaran Islam di daerah Demak. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria, adalah putra dari Sunan Kalijogo, nama aslinya adalah Raden Umar Syaid, menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati, nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, menyebarkan Islam di daerah Jawa Barat atau di daerah Cirebon. Nah, adanya Wali Songo atau Wali Sembilan ini menyebabkan agama Islam bisa menyebar secara damai di Jawa dan di Nusantara, dan dengan demikian maka sejak itulah melalui jalur perdagangan, melalui jalur kesenian, melalui jalur pendidikan, Islam bisa menyebar secara cepat di Indonesia. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang materi teori atau asal mula munculnya agama Islam di Indonesia dengan adanya beberapa teori, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah.